Hai Sobat Apoteker, jumpa lagi dengan saya Apoteker Aprila. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat simvastatin. Yaps, obat yang sering dikenal sebagai obat penurun kolesterol. Mungkin di antara teman-teman di sini yang sedang menonton video ini sedang mengalami kolesterol tinggi atau baru saja mendapatkan obat simvastatin dari dokter. Makanya kepo melihat video ini. Nah, cocok banget nih. Di sini saya Apoteker Aprila akan membahas seputar simvastatin penurun kolesterol secara sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Obat simvastatin itu tergolong ke dalam golongan statin, di mana dia itu bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol. Oleh karena itu, obat simvastatin ini dapat menurunkan jumlah kolesterol di dalam darah, baik kolesterol LDL atau yang kita kenal sebagai kolesterol jahat dan juga trigliserid. Selain itu, simvastatin juga dapat meningkatkan kolesterol baik yang disebut sebagai HDL. Jadi, simvastatin ini mempunyai peran yang penting ya teman-teman dalam menurunkan kolesterol kita jika kolesterolnya itu tinggi. Bagaimana cara minum simvastatin yang benar? Jadi, obat simvastatin ini pada umumnya diresepkan dokter itu sehari 1 kali aja ya. Dosisnya itu 10 mg sampai 40 mg tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi, ingat ya bahwa obat simvastatin ini merupakan obat keras, jadi harus digunakan berdasarkan resep dokter. Nah, cara minumnya itu 1 kali sehari disarankan pada malam hari. Kenapa Bu Apoteker? Jadi gini ya teman-teman, simvastatin ini itu golongan statin yang memiliki waktu paruh yang relatif singkat, yaitu sekitar 2-5 jam. Waktu paruh itu artinya bahwa obat itu berarti sekitar 2-5 jam itu obat itu akan mencapai konsentrasi itu setengahnya dari konsentrasi awalnya, jadi setengahnya itu udah hilang dan tinggal setengahnya. Oleh karena itu disarankan minumnya malam hari karena produksi kolesterol tertinggi itu terjadi pada saat malam hari kita itu istirahat tidur. Jadi disarankan minumnya adalah sebelum tidur teman-teman, itu alasannya. Nah, dibandingkan dengan golongan statin yang lain seperti atorvastatin dan rosuvastatin itu mereka memiliki waktu paruh yang lebih panjang, jadi mereka dapat diminum tidak harus malam hari. Tapi kalau untuk khusus simvastatin itu harus malam hari ya teman-teman, agar kerja obatnya itu optimal dan dapat menurunkan kolesterol menjadi lebih maksimal. Apakah boleh ibu hamil minum obat simvastatin? Jawabannya tidak boleh ya, karena obat simvastatin ini termasuk ke dalam kategori X, yang artinya pada studi penelitian pada hewan dan manusia itu membuktikan adanya terjadi abnormalitas pada janin. Jadi, jika kalian itu mengalami kolesterol yang tinggi, jangan minum obat simvastatin. Konsultasikan ke dokter agar bisa diberikan solusi terhadap kondisi kolesterol tinggi kalian. Penggunaan simvastatin untuk ibu menyusui juga kurang direkomendasikan ya, karena belum ada penelitian lebih lanjut. Jadi bagi kalian yang memiliki kolesterol tinggi dan posisinya itu menyusui, lebih baik menghindari makanan-makanan yang berlemak, berkolesterol tinggi. Jadi dari pola makan dan juga sering olahraga dari pola hidup. Hindari penggunaan simvastatin untuk kalian yang menyusui. Simvastatin ini dapat berinteraksi dengan beberapa obat ya teman-teman. Jadi jika kalian mau mengkonsumsi simvastatin atau diresepkan simvastatin, jangan lupa konsultasikan ke dokter terlebih dahulu obat apa saja yang sedang kalian konsumsi. Jangan sampai obat yang diberikan oleh dokter simvastatin tersebut berinteraksi dengan obat yang
rutin sedang kalian konsumsi. Nah, apa aja obatnya? Jadi ada beberapa contoh obatnya seperti amlodipin, amiodaron, verapamil, diltiazem, eritromisin, dan ketoconazole. Itu obat-obat tersebut itu bisa berinteraksi dengan simvastatin dan dapat meningkatkan resiko kerusakan otot. Jadi saat mau konsumsi obat tersebut bersamaan ataupun diresepkan bersamaan, jangan lupa tanyakan kepada dokternya atau konfirmasi ke dokternya apakah memang sudah benar, dan tanyakan ke dokter bagaimana cara minum yang tepat, apakah dijeda atau mungkin diganti obatnya agar menghindari resiko efek samping tersebut. Selain berinteraksi dengan obat simvastatin ini juga dapat berinteraksi dengan minuman ya, yaitu seperti minuman jus jeruk atau jeruk bali yang mengandung sitrun, dan juga bisa berinteraksi dengan alkohol atau minuman alkohol ya maksudnya. Jadi jika diminum dengan minuman alkohol itu dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Jika diminum bersama dengan jeruk atau jeruk bali itu dapat meningkatkan rhabdomyolysis atau kerusakan otot. Jadi pantau terus obat kalian dan konsultasikan dengan apoteker Anda. Efek samping yang mungkin terjadi dengan penggunaan simvastatin adalah berupa pusing, sembelit, nyeri perut, bisa juga batuk, hidung mampet, bersin-bersin, itu bisa terjadi. Nah, efek samping ini lumrah ya teman-teman. Selama efek sampingnya itu tidak sering atau tidak begitu mengganggu, maka aman-aman aja. Namun jika efek samping tersebut kok tidak hilang-hilang dan mengganggu aktivitas kalian, maka kembalilah ke dokter, konsultasikan kepada dokter agar bisa diberikan solusinya. Apakah obatnya diganti dengan golongan yang lain, jenis yang lain, atau diturunkan dosisnya, atau diubah cara minumnya. Jadi agar efek samping tersebut tidak terjadi. Yang paling sering terjadi adalah peresepan amlodipin dan simvastatin bersamaan ya. Jadi sebenarnya itu kan tadi aku bilang ada terjadi interaksi. Nah, interaksinya itu adalah si amlodipin tersebut itu dapat meningkatkan konsentrasi dari simvastatin. Akibatnya konsentrasi simvastatin itu bisa menjadi 2 kali lipat dari yang kita minum. Contohnya misalkan minumnya 10 mg. Nah, nanti bisa di dalam tubuh itu bisa menjadi seperti 20 mg karena diminum bersamaan dengan amlodipin. Oleh karena itu sebenarnya nggak masalah jika diminum bersamaan atau diresepkan sama dokter bersamaan. Namun dosis dari simvastatin itu sebisa mungkin itu seminimal mungkin. Jadi kalau memang dokter itu ingin meresepkannya untuk 20 mg, jadi mungkin bisa diberikan simvastatin yang 10 mg kayak gitu. Jadi maksimal aturannya itu jika memang dokter diharuskan meresepkan simvastatin atau amlodipin bersamaan, itu maksimal dosis simvastatinnya adalah 20 mg. Demikian teman-teman informasi terkait obat simvastatin. Jika teman-teman masih ada yang bingung nih atau penjelasan dari saya yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk tanya obat, tanya apoteker.